Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel yang akan membedah dunia hingga ke inti. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang negara Zimbabwe. Kita semua pasti sudah mendengar nama negara ini sebelumnya. Kalau mengingat kata inflasi, pasti pikiran kita akan mengarah ke negara satu ini yang dimana mengalami hiperinflasi parah. Saking parahnya untuk beli telur, orang Zimbabwe harus membawa uang sebesar 100 miliar dolar Zimbabwe. Namun kali ini kita tidak hanya akan membahas hiperinflasi di Zimbabwe, akan ada banyak hal yang akan kita bahas yang hanya terjadi di Zimbabwe. Jadi mari tonton video ini secara seksama. Zimbabwe, negara di selatan Afrika, terkenal dengan sejarah ekonominya yang penuh gejolak. Pada tahun 2008, negara ini mengalami hiperinflasi yang ekstrim, di mana nilai mata uangnya, dolar Zimbabwe, jatuh drastis. Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah meluncurkan berbagai mata uang baru, termasuk dolar RTGS pada tahun 2019. Namun, dolar RTGS akhirnya juga mengalami inflasi yang tinggi. Pada tahun 2023, pemerintah Zimbabwe memutuskan untuk mengambil langkah berani dengan meluncurkan mata uang baru, Zimbabwe Gold atau ZiG. ZiG adalah mata uang digital yang dipatok pada emas. 1 unit ZiG setara dengan 1 mg emas. Mata uang ini didukung oleh cadangan emas senilai 575 juta dolar Amerika yang disimpan di Bank Sentral Zimbabwe. ZiG diharapkan dapat meraih kembali kepercayaan masyarakat yang sempat enggan bertransaksi dengan mata uang lokal. Pasalnya, 80% transaksi domestik di negara tersebut kini dilakukan dengan mata uang asing. Dolar Zimbabwe diketahui turun lebih dari 70% pada awal 2024, hal ini mendorong kenaikan harga 55% secara tahunan pada Maret dan membangkitkan kenangan pahit hiperinflasi di era kepemimpinan Robert Mugabe. Bank Dunia menilai mata uang baru tersebut sebagai mata uang terstruktur, sebab didukung oleh sekumpulan mata uang asing dan logam mulia, khususnya emas, yang disimpan sebagai cadangan. Penerapan langkah-langkah ini telah diprediksi akan berdampak pada inflasi di masa depan. Pada bulan Maret 2024, seorang pemimpin sekte di Zimbabwe yang mengaku sebagai nabi ditangkap atas tuduhan eksploitasi terhadap 251 anak. Pria bernama Ismail Cokurongerwa ini memimpin salah satu sekte di Zimbabwe yang terkenal dengan ritual keagamaan kontroversial. Penangkapannya didorong oleh laporan dari seorang anggota sekte yang berhasil melarikan diri. Dari temuannya, polisi menemukan 251 anak, termasuk 10 bayi, di sebuah kompleks milik Ismail. Ismail menipu para pengikutnya dengan mengaku sebagai nabi yang dapat menyembuhkan penyakit dan membawa keberuntungan. Dia memaksa para pengikutnya untuk menyerahkan anak-anak mereka kepadanya dengan dalih untuk dididik dan dilindungi. Ismail kemudian mengeksploitasi anak-anak tersebut dengan memaksa mereka bekerja di ladang dan melakukan ritual keagamaan yang berbahaya. Anak-anak yang diselamatkan dari sekte tersebut mengalami trauma fisik dan mental. Banyak dari mereka kekurangan gizi dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Pemerintah Zimbabwe sedang bekerja untuk memberikan rehabilitasi dan pemulihan bagi para korban. Fenomena El Nino di tahun 2023 hingga 2024 memicu kekeringan ekstrim di Taman Nasional Hwange, Zimbabwe, yang jauh lebih parah dibandingkan kekeringan musiman biasa. Kekeringan ini berakibat fatal bagi satwa liar, terutama gajah, dengan perkiraan kematian mencapai 100 ekor antara November 2023 dan Januari 2024. Kematian gajah ini merupakan pukulan telak bagi populasi gajah di Taman Nasional, yang diprediksikan berjumlah sekitar 45.000 ekor. Taman Nasional Hwange tidak memiliki sungai permanen, dan sumber air utama bagi satwa liar adalah lubang air dan sumur bor bertenaga surya. Kekeringan yang diperparah oleh El Nino menyebabkan sumber air ini mengering, membuat gajah dan hewan lain kesulitan mendapatkan air minum, bahkan untuk kebutuhan dasar mereka. Para ahli memperingatkan bahwa peristiwa El Nino di masa depan dapat menyebabkan kekeringan yang lebih parah dan berdampak lebih besar pada populasi satwa liar di Taman Nasional Hwange, serta taman nasional lainnya di Afrika. Kekeringan menyebabkan kerusakan signifikan pada vegetasi taman nasional, yang menjadi sumber makanan utama bagi banyak spesies hewan. Hilangnya tutupan vegetasi juga dapat mengganggu habitat dan membuat hewan lebih rentan terhadap predator dan penyakit.
Petugas Taman Nasional bekerja keras untuk menyediakan air minum darurat bagi satwa liar di beberapa lokasi, namun hal ini hanya solusi sementara. Kedepannya, organisasi konservasi dan pemerintah Zimbabwe berkolaborasi untuk menggali sumur bor baru dan meningkatkan akses air bagi hewan di Taman Nasional untuk mencegah kejadian ini terjadi lagi. Ada sebuah suku pedalaman di Zimbabwe yang memiliki kondisi tubuh yang unik, di mana kaki mereka berbentuk seperti kaki burung unta. Suku ini disebut suku Fadoma, suku yang mendiami wilayah terpencil Kanyemba di Zimbabwe Utara, dekat Taman Nasional Dande. Populasinya diperkirakan hanya sekitar 3.000 jiwa. Salah satu ciri khas suku Fadoma yang paling terkenal adalah bentuk kaki mereka yang unik. Kaki mereka memiliki 2 jari kaki yang panjang dan tebal, mirip dengan kaki burung unta. Kondisi ini disebabkan oleh kelainan genetik yang disebut ektrodakti. Kelainan kaki ini dapat menyebabkan beberapa kesulitan dalam berjalan dan berlari bagi orang Fadoma. Namun, mereka telah beradaptasi dengan baik dengan kondisi ini dan menjalani kehidupan yang aktif. Kelainan genetik yang menyebabkan kaki unik mereka, diwariskan secara resesif. Ini berarti bahwa 2 orang tua pembawa gen baru dapat melahirkan anak dengan kelainan tersebut. Perkawinan sepupu memang terjadi di antara orang Fadoma, tetapi ini bukan karena mereka memilih untuk melakukannya. Hal ini karena populasi Fadoma kecil dan terpencil, mereka memiliki pilihan pasangan yang terbatas, sehingga meningkatkan kemungkinan perkawinan sepupu. Musim hujan di Zimbabwe yang berlangsung dari bulan November hingga April membawa berkah berupa melimpahnya jamur liar yang tumbuh di berbagai wilayah. Jamur liar ini menjadi sumber makanan penting bagi banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, jamur liar juga dijual di pasar lokal dan dapat meningkatkan pendapatan bagi para pemburu dan pedagang. Jamur liar kaya akan nutrisi seperti protein, vitamin, dan mineral. Beberapa jenis jamur liar memiliki khasiat obat dan dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Jamur liar juga menjadi bahan baku kuliner yang lezat dan disukai banyak orang. Namun, tidak semua jamur liar aman untuk dikonsumsi. Beberapa jenis jamur liar beracun dan dapat menyebabkan keracunan bahkan kematian. Gejala keracunan jamur liar dapat bervariasi, termasuk mual, muntah, diare, sakit perut, dan halusinasi. Karena banyaknya kasus keracunan jamur liar ini, pemerintah Zimbabwe dan organisasi kesehatan bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya jamur liar beracun. Program edukasi dan pelatihan diadakan untuk membantu masyarakat membedakan jamur yang aman dan beracun. Bahkan di beberapa daerah, terdapat peraturan yang melarang penjualan jamur liar yang tidak teridentifikasi. Dari sektor wisata alam, Zimbabwe sebenarnya sangat dipenuhi oleh ragam kekayaan alam yang sangat cantik. Zimbabwe sendiri memiliki salah satu air terjun terbesar di dunia yaitu air terjun Victoria. Air terjun Victoria terletak di perbatasan antara Zimbabwe dan Zambia, di Sungai Zambezi. Air terjun ini berada di Taman Nasional Mosiwatunya di Zimbabwe dan Taman Nasional Maramba di Zambia. Air terjun Victoria adalah salah satu air terjun terbesar di dunia, dengan lebar sekitar 1,7 km dan ketinggian 108 meter. Air terjun ini terkenal dengan aliran airnya yang deras, yang menciptakan kabut tebal dan pelangi yang indah. Air terjun Victoria pertama kali dilihat oleh orang Eropa pada tahun 1855 oleh penjelajah Skotlandia David Livingstone. Dia menamai air terjun ini dengan nama Ratu Victoria. Sebelumnya, air terjun ini dikenal dengan nama Mosiwatunya, yang dalam bahasa Lozi berarti, asap yang menggelegar. Air terjun Victoria adalah salah satu tujuan wisata paling populer di Afrika. Pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas air di sini. Zimbabwe memiliki danau buatan terbesar di dunia, yaitu Danau Kariba. Danau ini terletak di perbatasan antara Zimbabwe dan Zambia. Danau ini membentang sepanjang 220 km dan lebarnya mencapai 48 km. Danau ini berada di Sungai Zambezi dan dibentuk oleh Bendungan Kariba, yang merupakan bendungan beton lengkung terbesar di dunia. Pembangunan Bendungan Kariba dimulai pada tahun 1955 dan selesai pada tahun 1960. Bendungan ini dibangun untuk menghasilkan tenaga air bagi Zimbabwe dan Zambia.
Proyek ini mengakibatkan perpindahan ribuan orang dan komunitas, serta hilangnya satwa liar dan habitat alami. Danau Kariba memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, ekonomi, dan masyarakat di sekitarnya, termasuk menyediakan tenaga air untuk pembangkit listrik Kariba, tujuan wisata populer yang menawarkan berbagai aktivitas seperti memancing, berperahu, dan mengamati satwa liar. Namun, fungsi utama danau ini adalah untuk irigasi pertanian di Zimbabwe dan Zambia. Itulah informasi terbaru dan fakta mengenai negara Zimbabwe yang unik dan menarik. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar fakta di dunia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.